warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Iqbal Tawakal, STMT dengan NIDN 1111028902. Home base saya adalah program studi Teknik Lingkungan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah hidrologi dan geohidrologi. Pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, interaction, dan assessment, di mana delivery adalah penyampaian materi, interaction adalah diskusi dua arah, dan assessment penilaian hasil belajar. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan penyampaian diri dosen dalam bentuk bukti kinerja di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah hidrologi dan geohidrologi, di mana mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar siklus hidrologi dan posisi air bawah tanah, sifat fisik serta karakteristik batuan dan aquifer, prinsip aliran air tanah, di mana mempelajari tentang hidrolika dan hukum Darcy, kemudian kualitas serta kimia air tanah, metode eksplorasi, serta pemanfaatannya. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, mitigasi pencemaran, serta aplikasinya dalam bidang keteknikan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis proses-proses dalam siklus hidrologi, ada presipitasi, limpasan, infiltrasi, dan mengaplikasikan model-model hidrologi permukaan seperti hidrograf dan bawah permukaan atau aliran air tanah, sehingga nanti bisa mengevaluasi sumber daya air, potensi air tanah, serta merumuskan rekomendasi pengelolaan cekungan air tanah secara berkelanjutan. Materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah siklus hidrologi, presipitasi, analisis distribusi curah hujan, periode ulang curah hujan, curah hujan bencana, dan intensitas curah hujan. Ada limpasan permukaan, hidrograf, infiltrasi, sumber air tanah, dan aquifer, cekungan air tanah dan gerakan air tanah, sumur bor, sumur uji, dan pengujian aquifer, sehingga nanti bisa mengetahui aliran air tanah dan potensi air tanah. Proses pembelajaran dilakukan dengan tatap muka atau luring dengan menerapkan 16 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelahnya sampai dengan ujian akhir semester. Sistem penilaian yang dilakukan dengan komposisi yang terdiri dari aktivitas partisipatif atau kehadiran 20%, hasil proyek atau tugas besar 10%, tugas biasa 10%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nilai-nilai dikumpulkan dari masing-masing mahasiswa, dimasukkan ke rubrik hingga menghasilkan nilai evaluasi dan yang objektif dan sesuai dengan indikator CPMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kita melanjutkan di mata kuliah hidrologi dan hidrogeologi. Di mata kuliah ini kita sudah sampai ke pertemuan keberapa? Ke-12. 12. Di minggu ke-12. Nah, di sini kita akan berfokus pada yang namanya materi air tanah. Kemarin sudah penjelasan materi-materi sebelumnya, yaitu tentang air permukaan. Ada hidrologi dan hidrogeologi, di mana hidrogeologi itu fokusnya ada air permukaan, dan hidrogeologi adalah tentang air di bawah permukaan, ataupun bisa juga disebut dengan mempelajari tentang air tanah dan sifat-sifat dan karakteristik batuan yang ada yang bisa meloloskan atau yang bisa meloloskan air tanah. Nah, untuk outline-nya di capaian kita kali ini adalah kalian bisa menjelaskan apa itu sumber air tanah. Sumber tanah dari mana aja? Ya, kemudian formasi batuan apa yang bisa membawa air tanah ataupun yang bisa menghalang air tanah. Hingga nanti formasinya tahu, kemudian sifatnya seperti apa batuan yang bisa mempengaruhi dari aliran air tanah. Nah, kemudian ada lagi yang istilahnya disebut
kalian bisa menjelaskan apa itu cekungan air tanah dan bisa menjelaskan juga bagaimana gerakan air tanah. Nah, ini poin-poin yang akan capaian yang bisa kalian bisa kalian jelaskan nanti. Jadi harus bisa setelah materi ini. Seperti itu. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahasnya air permukaan dan lain-lain. Ada yang disebut dengan siklus hidrologi. Ada yang bisa menjelaskan? Pertama apa? Evaporasi. Evaporasi. Apa itu? Penguapan Kan? Penguapan. Di evaporasi kalau airnya dari permukaan, kalau dari tumbuhan namanya transpirasi, ya kan? Transpirasi itu dari tumbuhan. Kemudian setelah dia menguap air di permukaan, dia menjadi apa? Kondensasi. Namanya prosesnya kondensasi. Kondensasi yaitu pembentukan awan. Bisa dibilang awan. Nah, kumpulan dari uap-uap permukaan tadi menjadi kondensasi jadi awan. Kemudian apa yang terjadi dengan setelah kondensasi? Adveksi. Adveksi adalah perpindahan awan. Setelah perpindahan awan, apa yang terjadi? Presipitasi. Karena karena sudah terpadatkan uapnya di situ, jadi dia harus mengalami yang namanya proses presipitasi. Dia tergantung wilayahnya. Kalau di tropis dia menjadi apa? Presipitasi dalam bentuk hujan. Hujannya berupa air, ya kan? Air. Kemudian pada musim tertentu di benua lain, Eropa misalkan, Salju. musim dingin bisa jadi salju. Kemudian ada apa lagi? Bisa jadi es dan embun. Embun biasanya di pagi hari itu terbentuk embun, itu juga masuk dalam presipitasi. Setelah itu apa lagi? Limpasan dan infiltrasi. Sudah hujan, misalnya kita katakannya adalah air, yang hujan turun adalah air, ya kan? Dia menjadi yang namanya limpasan dan infiltrasi. Limpasan dia terjadinya di mana? Di permukaan. Ini masih di permukaan. Dan infiltrasi adanya di dalam tanah. Nah, dalam tanah, yaitu proses masuknya air permukaan ke dalam tanah. Limpasan tadi kemana lagi? Setelah limpasan dia menjadi yang namanya, dia bisa masuk ke sungai, ya kan, ke drainase dan lain-lain, hingga nanti lanjut ke ini, masuk ke drainase hingga masuk mengalami yang namanya lagi evaporasi. Oke, kalian sudah paham siklus hidrologi. Nah, sekarang kaitannya apa dengan yang namanya air tanah dari proses ini? Di mana kira-kira proses hingga bisa jadi air tanah? Di Infiltrasi. Oke. Mana tadi? Infiltrasi. Airnya meresap masuk ke dalam tanah. Apa yang terjadi di sana? Gaya apa yang terjadi? Gravitasi dan kapiler. Kapiler ada yang paham atau masih ada yang belum ngerti? Pelajaran SMP, SMA, SD sudah kita tahu ini. Kapiler, ya kan, gerakannya adalah ke segala arah, bisa menyamping maupun ke bawah, bahkan bisa naik. Kalau syaratnya adalah kalau tanahnya atau pori-porinya masih belum jenuh. Saat dia sudah jenuh, yang bekerja adalah gaya gravitasi. Nah, gravitasi ini hingga dia menjadi prosesnya adalah perkolasi tadi. Ya, perkolasi hingga dia menjadi masuk ke dalam aliran air tanah. Bergabung dia sampai ke bawah, ngalir, ikut aliran air tanah. Ini prosesnya lama banget nih.
sangat lama. Gerakan air tanah. Nah, pengertian air tanah sendiri apa? Sudah pasti dia air yang bergerak dalam tanah dan ruangnya dia bergerak dalam ruang antar butir ataupun celah batuan. Ini tergantung dari karakter batuannya sendiri. Air tanah sifatnya relatif bebas dari polusi karena dia tidak ada kontak langsung dari permukaan. Nah, di daerah yang gersang, yang susah air permukaan ataupun yang sungainya sungai musiman, satu-satunya yang bisa dimanfaatkan adalah air tanah, tapi lumayan dalam. Dia akan berbeda. Penempatannya, ini sudah kita pasti tahu nih air tanah. Air minum. Di rumah kalian pakai air minum apa? Air galon. Air galon itu masuk air tanah juga kan? Cuman ngambilnya di tempat lain. Rumah tangga biasa mandi pakai air galon juga? Enggak kan? Sumber air tanah tadi sudah kita jelaskan di sini ya. Apa? Air permukaan ataupun air hujan. Air hujan. Kemudian ada yang tadi namanya meteoric water, kemudian ada connect water. Jadi ini air yang berasal dari di bawah tanah dan terperangkap dalam rongga batuan sejak pengendapan tersebut terjadi. Jadi kalau kita lihat umur geologi jutaan tahun yang lalu itu akan terjadi yang namanya perlapisan. Ada perlapisan dari batuan apa, akibat gaya endogen dalam bumi, ada gempa dan lain-lain, itu akan tertimpa oleh endapan lainnya. Gitu terus. Nah, selama endapan itu terjadi, perlapisan terjadi, prosesnya, itu ada air yang ikut di situ, terperangkap. Nah, disitulah airnya terperangkap di sini. Dapat berasal dari air laut ataupun air darat. Kalau pengendapannya misalnya di dasar laut ada pengendapan terus kan ini masih ada airnya di dalam. Nah, terjadi pengangkatan dan lain-lain, itu airnya ada di situ. Kalau tadi batuannya, formasinya, nah ini adalah sifatnya. Ada porositas. Kalau kita anak teknik kan enaknya jelaskan tuh pakai rumus. Porositas adalah perbandingan antara volume pori dibanding dengan volume total dari materialnya dikali 100%. Kemudian ada konduktivitas hidrolik. Sifat dasar satu medium padat yang dapat meluluskan cairan ataupun gas. Satuannya adalah meter per detik dan sentimeter per detik. Nah, ini contoh gambarnya dalam satu kesatuan baik dari kiper tertekan, bebas, semi dan yang first keeper atau tertumpang. Kayak gini nih. Ini sebenarnya satu kesatuan nih, keeper bebas. Dia punya muka air tanah. Di sini batasnya antara yang jenuh dan tidak jenuh. Lalu di sini kita maju, terdapat ternyata yang namanya lapisan impermeable. Lapisan ini tadi, lempung ataupun lanau misalkan. Karena ada lapisan yang di sini ada, nah hingga muka air tanahnya juga tidak ada kan jadinya, tidak ada. Lalu di sini adalah potentiometric surface, air tanahnya di sini harusnya. Karena lapisannya yang tidak rata atau berbentuk macam-macam, hingga dia ada yang membentuk namanya cekungan di situ, di sini. Hingga di sini berpotensi untuk adanya air tanah juga, air tanah bebas. Di sini terperangkap bisa jadi ini air tanah tertekan, macam-macam di sana. Hingga kalau kita kita buat sumur bor di titik di mana ada keeper bebas, muka air tanahnya di sini. Tapi di sini kita buat sumur bor kita sampai kedalaman 100 misalkan, 100. Tapi ternyata muka air tanahnya akan sejajar dengan yang sebelahnya, yang bebas. Jadi kita dapatnya dari luar, dari permukaan sini dapatnya 100, ternyata muka air tanahnya hanya 75 misalkan atau 50. Berarti kan dia mengikuti namanya
apa namanya muka air tanah yang di lapis area yang lainnya. Jadi dia mengikuti. Cara pengambilan sumur, kolam, pengumpul, saluran pengumpul. Jadi sumur biasa ketika. Nah, kalau untuk air celah biasanya dilakukan pemboran secara horizontal. Jadi datar dulu nanti berbelok. Ataupun terowongan, mengawas pakai terowongan. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana cara kita tuh mengetahui karakter batuan, Pak, termasuk air lapisan atau air celah? Oke. Kita kan ada di permukaan nih, misalkan kita mau nyari air misalnya. Kita nggak tahu nih di bawah kita ini airnya termasuk air lapisan, sedimen ataupun air celah. Pertama kita harus tahu dulu nih kondisi daerah kita ini apa. Daerah pegunungan kah? Ataupun daerah yang bukan pegunungan, daerah belakang pegunungan nih kayak Kalimantan. Nah itu satu tipikalnya. Misalnya kita sudah tahu nih daerah kita dataran, masuk ke lapisan air celah. Kemudian yang kedua bisa kita pakai yang namanya kalau dalam eksplorasi air tanah, eksplorasi air itu kita pakai yang namanya geolistrik. Di geolistrik itu kita outputnya adalah kita pakai metode geofisika ya geolistrik, kita dapat yang namanya gelombangnya macam-macam, gelombang gamma dan lain-lain, tahanan jenisnya seberapa, itu ada indikatornya masing-masing. Tahanan jenis atau resistivitas sekian itu masuk batuan beku atau pasir ataupun air. Biasanya batuannya padat atau seperti apa, itu tahanan jenisnya. Di situ ada kelihatan. Misalnya tahanan jenis sekian termasuk ke dalam pasir misalnya. Oh berarti di sini pasir kan hanya ada di lapisan yang lapisan kan, bukan celah kan. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian bisa kita pakai mengetahuinya setelah ini tahapan dalam eksplorasi itu. Setelah geolistrik atau dengan metode geofisika, kita lakukan pemboran. Langsung kita bor. Kalau bisa yang pakai istilahnya coring. Jadi pemboran inti. Jadi kita bisa pakai setelah kita bor, nanti kita ambil sampel batuan di bawah seperti apa. Nanti baru bisa kita tahu. Nah, jadi seperti itu. Bisa kita lakukan yang pertama adalah mengetahui kondisi daerah kita masing-masing. Kita masuk di daerah mana, apakah dia masuk daerah pegunungan ataupun daerah yang teras, dataran, ataupun kemudian dengan eksplorasi dengan metode geofisika. Kalau sudah tahu lokasinya mau lebih detail, kita lakukan pengujian sumur bor misalkan, baru kita bisa pakai yang namanya langsung kita pemboran detail dengan pemboran inti tadi. Jadi kayak gitu, baru bisa kita tahu nih kita mau ngambilnya berapa, daya dukung atau potensi air tanah seberapa, baru bisa kita tentukan. Ada lagi? Yang tadi sudah jelas? Jelas ya. Karena merupakan unit hidrologi yang mengandung satu unit aquifer yang besar atau beberapa unit aquifer yang berhubungan dan saling pengaruhi. Jadi cuman aquifer tuh, cuman air tanah tuh sangat luas. Kenapa dibilang luas? Bisa kalian lihat kalau di sini ilustrasinya adalah bisa sampai minus 4.000 kan, 4.000 meter. Di sini pun skalanya 0 sampai 200 kilo, ya kan 200 kilo. Ambillah kita skalanya 200 kilo itu segini. Nah, berarti 2, 4, 6, 8, 10, ya kan sampai 1000 kilo pun bisa. Dan itu pun bisa berbeda. Ya, berkaitan dengan cekungan air tanah, ada yang nanya? Pertanyaan? Ada, Pak. Mengapa cekungan air tanah bisa berbeda-beda di setiap tempat? Oke, kok bisa beda? Ada yang tahu nggak pertanyaan jawabannya seperti apa? Jadi itu terjadi karena pertama adalah perbedaan dari perlapisan. Perlapisan batuannya berbeda. Jadi masing-masing daerah tuh punya karakteristik
yang memang misalkan daerah perbukitan maupun daerah dataran yang luas. Kayak gini nih, kita nggak usah jauh-jauh bandingkan antara Kaltim sama Kalteng. Ini Kaltim dulu. Udah pernah ke sana? Belum. Jadi di sana kan tidak datar seperti kita kan. Di sana lebih banyak perbukitan dan lain-lain. Ini dari kota Balikpapan, Samarinda, dan terus ke utara. Di sini, kok bisa beda? Karena pertama adalah morfologinya tadi. Perlapisan yang berbeda, kemudian morfologinya yang berbeda. Morfologi itu satu kesatuan di daerah wilayah tersebut, apakah dia dataran luas ataupun perbukitan ataupun pergunungan. Ini, kalau kita lihat kayak gini, berbeda. Berarti dia di sana adalah bentuknya seperti apa? Seperti ini kan? Benar nggak? Kira-kira. Di sana yang warna biru. Di sini. Ya. Ini warna biru tadi. Cekungan yang warna biru. Kemudian yang warna merah. Antara biru sama merah kan tidak ada cekungan kan di sana. Berarti dia, kalau istilah orang bilang tuh ini sinklin. Bahasa orang geologi sinklin, ini antiklin. Antiklin, sinklin itu sink. Berarti dia tenggelam. Di sini turun, jadi cekungan air tanah. Kemudian ini naik lagi nih, yang putih naik, kemudian cekung lagi, ngisi lagi, jadi air tanah. Ya, kemudian naik lagi, turun lagi jadi CAT, cekungan air tanah Tenggarong, hijau. Baru kebaca yang bawah. Nah, sini Tenggarong. Gitu terus, sampai di sini Loa Haur. Loa Haur di sini hingga akhirnya disampai ke cekungan air tanah Samarinda. Sampai Samarinda dia datar terus sampai ke laut. Sampai ke laut. Jadi dia seperti ini jadinya nih. Nah, seperti ini. Di sini cekungan air tanah yang 1, ini cekungan air tanah 2, 3, dan ini yang ke-4. Hingga sampai ke laut nih, laut. Jadi kayak gitu. Jadi kan ada perbedaan morfologi di sana juga mempengaruhi akhirnya. Kemudian kita bandingkan dengan yang di Kalimantan. Kita kan dataran nih, landai. Ya, sifatnya berarti seperti ini yang nomor 4 tadi. Nah, jadi kayak gitu. Ada lagi? Tidak ada? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Nah, gambar seperti ini. I atau gradien hidrolik tadi adalah delta H, H1 dikurang H2. H1-nya ini 150, ya kan? Kalau kita lihat gambar gini, airnya gerak ke sini kan? Iya. Nah, yang kita mau tahu adalah gradien hidroliknya. Di mana I D delta H sama dengan H1 dikurang H2 dibagi L. Bagi L. Nah, H1-nya di sini berapa? Kita lihat. 150 dikurang yang satunya berapa? H2-nya 120 dibagi dengan L. L-nya berapa di sana? 500. Ada kan tulisan 500? Oh, di atasnya ada. Nah, tinggal lihat di sini ada. Nah, misalnya di sini nih, ya 500 ya. H1, H2, ini H2 satunya. Kita ngitung di sini dulu. 500 misalkan. Nah, dapat 500. Hasilnya berapa? Nah, itu ada yang disebut dengan gradien hidrolik. Dan bila untuk memperkirakan laju gerakan air tanah, diperlukan informasi yang namanya luas penampang melintang, cross sectionnya. Kemudian perlu yang namanya konduktivitas hidrolik, nilai K tadi mana? Sudah kehapus. Oh, ini tadi nilai K sama penampang melintang. Penampang melintang itu yang mana? Di sini. Yang bisa kita ketahui penampang melintang adalah di sini, ke sini. Ini, nah, ini penampangnya. Nah, itu yang A. Itu penampang melintang. Kemudian K itu didapat dari hasil pengujian dari akibar. Itu ada pengujian
pengujian sendiri. Ini pertemuan ke-12, pertemuan ke-14 mungkin bisa kita sampai ke sana. Jadi kita tahu ininya dulu, dasarnya dulu, baru bisa diketahui yang namanya lajunya, laju dari gerakan air tanah. Kemudian kaitannya apa? Gerakan air tanah hubungannya dengan sungai. Kenapa saya bilang sungai? Kenapa? Yang pasti kita lihat air permukaan adalah sungai. Ya, ada dia sifatnya adalah losing stream, ada effluent atau gaining stream, ataupun dia dinamis. Paling enak jelasin itu pakai gambar. Losing stream artinya adalah stream itu apa? Aliran, ya, aliran. Kemudian losing berarti hilang, aliran yang hilang. Nah, ini alirannya seperti ini. Ini sungainya, alirannya adalah larinya kemana? Menjadi air tanah kan? Itu yang gambar A. Dia akan menjadi aliran air tanah. Jadi sungainya selain dia mengikuti aliran aliran sungainya paralel, tapi dia juga menyamping. Dia keluar ke dinding sungai. Ada effluent gaining stream. Gaining stream artinya gain apa? Meningkat, ya kan? Meningkat, gaining stream, aliran yang meningkat karena dia dapat masukan dari air tanah. Gaining stream. Kemudian ada yang namanya dinamis. Dinamis berarti dia satu jalur nih, paralel. Ini sebenarnya tugas untuk minggu depan supaya ngetahuin lah seberapa paham kalian memahami tentang aliran ini tadi, terutama gerakan air tanah ya. Bisa baca nggak soalnya gimana ini? Yang dicari adalah I-nya. Tentukan I gradien hidrolik dari gambar yang ada di depan. Apa kira-kira? Rumusnya tadi apa? Yang perlu diketahui H1 dan H2 dan di pertemuan 13 coba dipelajari tentang eksplorasi air tanah. Eksplorasi air tanah itu terbagi tadi yang seperti pertanyaan tadi yang saya jelaskan, ada geolistrik, metode geofisika, dan pemboran atau pengujian sumur bor. Itu dipelajari, kalian pelajari tentang itu, terserah kalian mau cari di mana, atau kalau memang sudah punya bukunya bagus, dibaca lagi tentang eksplorasi air tanah, tentang pengujian sumur bor, terutama pengujian di sumur. Saya rasa itu untuk perkuliahan di pertemuan ke-12 kali ini. Tugasnya dikerjakan, kemudian nanti apa yang saya minta pelajari tadi tentang air tanah, tentang eksplorasi air tanah dipelajari lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikianlah cuplikan pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi Kemendikti-Saintek. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, rekan sejawat dosen, mahasiswa, serta sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.